Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat Agi dimanapun sahabat semua berada. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada 3 calon kandidat presiden di tahun 2024 mendatang. Di antaranya ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Dalam kaitan itu, kemudian saat ini kita akan mencoba mengupas satu persatu hanya sebagai gambaran saja atau sebagai bahan pertimbangan bagi sahabat AG semua apabila ingin menetapkan pilihannya di antara 3 calon tersebut. Kita akan mencoba mengupas dari Prabowo Subianto, kenapa mesti harus jatuh pilihan di Prabowo. Prabowo adalah merupakan satu-satunya calon presiden yang telah mengikuti beberapa kali kontestasi pemilihan Pilpres. Dan dia juga satu-satunya calon yang memiliki kendaraan partai politik. Sahabat AG, kita akan mencoba dari pertama, yakni Prabowo adalah merupakan Ketua Dewan Pembina merangkap Ketua Umum Gerindra. Posisi Prabowo di dalam partai sangat strategis dan menentukan sekali. 2 jabatan penting dikuasai oleh Prabowo, sehingga Prabowo tidak akan mengalami kesulitan dalam menetapkan nama calon cawapres yang akan diusung oleh Gerindra. Kekuatan ini tidak dimiliki oleh kandidat yang lain. Yang kedua, Partai Gerindra sangat solid dan terkendali. Meski ada beberapa kandidat capres yang juga menjadi ketua umum, namun konflik internal masih terlihat mengemuka di partai tersebut. Gerindra adalah partai yang sangat minim konflik, setidaknya sampai hari ini. Sepanjang tahun 2022 nampak kader-kader Gerindra di daerah menggelar ikrar kesetiaan dan dukungan kepada Prabowo untuk tetap maju di Pilpres 2024 mendatang. Alasan ketiga, sahabat AG, kader Partai Gerindra loyalis dan menjadi tenaga penggerak di bawah. Harus diakui memang meski sudah mengalami kekalahan bertubi-tubi dan menyakitkan, namun Prabowo tetap memiliki karisma luar biasa di mata para pendukungnya. Loyalisnya masih setia pada Prabowo sampai saat ini. Loyalis dan tenaga penggerak yang tersebar di pusat hingga daerah masih tetap terjaga dalam satu gerak yang sama. Adapun alasan yang keempat, yakni jumlah anggota Dewan Gerindra dan kepala daerah signifikan. Selain loyalis dan tenaga penggerak, Prabowo memiliki kader-kader hingga ribuan yang terpilih sebagai anggota dewan dan kepala daerah. Jumlahnya yang sangat signifikan tersebut dan tersebar cukup luas merupakan sumber daya yang tidak bisa dibilang kecil. Kerja-kerja politik selama bertahun-tahun dibangun secara disiplin dan terorganisir adalah kekuatan potensial untuk menghadapi semua jenis episode politik di tanah air. Alasan kelima, kenapa harus menentukan pilihan di Prabowo? Prabowo memiliki semangat yang kuat dan optimisme yang sama. Prabowo dan Gerindra mungkin bukan satu-satunya yang memiliki jumlah kursi di parlemen secara signifikan. Namun, soal semangat dan optimisme adalah lain cerita. Pendukung Prabowo adalah manusia-manusia yang sudah teruji dalam setiap pertarungan politik, setidaknya dalam 14 tahun sejak partai itu berdiri. Yang keenam, karakter yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kehormatan. Saat kalah di Pilpres 2019 lalu, Prabowo memberikan tauladan yang sangat mengejutkan publik. Tidak banyak politisi yang mampu bersikap sebijaksana demikian. Prabowo mengakui kemenangan Jokowi dan setia membantu pemerintah demi menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Meski mengalami kekalahan, Prabowo tetap mampu menjaga kehormatan dirinya dan perjuangan seluruh pendukungnya berdiri dengan kepala tetap tegak. Yang ketujuh, disiplin melakukan pendidikan dan pelatihan kader Partai Gerindra.
Diklat yang dilakukan oleh Partai Gerindra tidak pernah terhenti untuk menggelar hal tersebut secara serius dan struktur. Prabowo sangat memahami hal tersebut. Partai harus secara rutin mendidik dan memilih seluruh kader-kadernya secara berjenjang. Yang kedelapan, kinerja sebagai Menteri Pertahanan tertinggi dibandingkan menteri lain. Sebelumnya, pada tanggal 5 Februari 2022, Lembaga Riset Political Water Station (PWS) juga menetapkan Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik sebesar 15,1%. Adapun alasan yang ke-9, analisis sentimen positif di media sosial yang sangat tinggi. Lembaga Kompas belum lama ini merilis hasil survei terkait sentimen media sosial tokoh politik. Berbanding dengan Ganjar Pranowo, sentimen positifnya sekitar 20,7% dan sentimen negatifnya 20,4%. Sedangkan kalau Anies mendapat sentimen positif 21,5% dan negatif 20,4%. Sedangkan Prabowo sendiri sentimen positifnya tertinggi sekitar 28,2% dan negatifnya 9,2%. Dan alasan yang terakhir sahabat Agi, yakni tingkat elektabilitas Prabowo selalu konsisten di papan teratas. Sahabat Agi, dimanapun sahabat berada, ini diantara alasan-alasan yang barangkali bisa dijadikan acuan untuk bisa menetapkan pilihan ke Pak Prabowo. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membedah kenapa pemilih harus menetapkan pilihan kepada Anies Baswedan. Sahabat lagi dimanapun sahabat berada, kita berlanjut ke calon presiden yang kedua, yakni Anies Baswedan. Kenapa harus kita memilih atau menetapkan pilihan kepada Anies Baswedan? Barangkali alasan-alasan ini bisa menjadi salah satu daya pikat untuk sahabat semua jadikan alasan untuk menetapkan pilihan. Yang pertama, Anies orangnya religius dan dekat dengan tokoh agama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Anies adalah sosok yang religius dan dekat dengan ulama. Ia juga dekat dengan pemuka agama lain sebagaimana konsep tenun kebangsaan yang dicetuskan beberapa tahun yang lalu. Ada alasan yang kedua, yakni dia adalah calon yang muda dan berwibawa. Anies adalah salah satu calon yang relatif muda dan berwibawa. Ini adalah karakter Anies yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya adalah satu paket. Kewibawaannya terlihat ketika Anies tampil di forum-forum internasional. Misalnya di saat Anies menghadiri pertemuan Urban U20 Mayors Summit Agenda di Tokyo, Jepang pada 20-21 Mei 2019 yang lalu. Adapun yang ketiga, yakni Anies terbukti kinerjanya di ibu kota. Kesuksesan Anies memimpin Jakarta bisa dilihat dari hasil kinerjanya. Berbagai macam penghargaan diraih, ragam fasilitas internasional dibangun, kemiskinan menurun. Mudah saja kita lihat persoalan-persoalan ini di rekam jejak digital yang ada yang disajikan di media sosial. Alasan yang keempat, kenapa harus Anies? Dia adalah orangnya merangkul bukan memukul. Barangkali kita ketahui berkali-kali Anies diserang oleh buzzer, bertubi-tubi dipitnah buzzer. Anies tidak pernah memenjarakannya. Sebagai pejabat publik, ia tetap ia siap dengan itu semua. Ketahui bahwa pada bulan Mei 2021 kemarin, drone Emprit membongkar serangan buzzer ke Anies lewat foto rumah mewah. Bahkan ada yang dengan sengaja membuat narasi yang menyebut Anies mendapatkan rumah dari pengembang. Anies tidak bereaksi sama sekali dengan hal itu semua. Kemudian alasan yang kelima, sahabat Agi, yakni Anies merupakan salah satu orang yang mengharumkan Indonesia di
mata dunia. Anies hanya butuh waktu 2 menit untuk mempengaruhi kebijakan PBB. Anies juga menjadi wakil pimpinan organisasi dunia yang menaungi 97 negara dari 700 juta warga lain. Anies juga meraih berbagai penghargaan internasional sebagai Gubernur DKI. Untuk satu ini bisa juga kita lihat di rekam jejak digital. Adapun alasan yang keenam, Anies memiliki semangat untuk mensejahterakan petani Indonesia. Beberapa daerah yang petaninya disejahterakan oleh Anies bisa kita lihat di Jatim, di Jateng, di Jabar, di Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Melalui tangan dinginnya di Provinsi DKI, Anies Baswedan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memproduksi pangan ketimbang impor atau membeli beras dari luar. Ini di antara alasan-alasan kenapa sahabat AG bisa menetapkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Kemudian sahabat AG kita akan beranjak ke calon yang ketiga, yakni Ganjar Pranowo. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, calon yang ketiga ini adalah Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Adapun ada beberapa alasan jika sahabat barangkali ingin menetapkan pilihan ke Ganjar, bisa ini menjadi salah satu rujukannya. Yang pertama, Ganjar dianggap bisa memuaskan dan sangat memuaskan warga khususnya di Jawa Tengah atas hasil kinerjanya. Sejak dipimpin Ganjar, warga Jawa Tengah menikmati jalan-jalan provinsi yang mulus, tidak sedikit ruas jalan-jalan kebulatan yang dibeton atas bantuan dana dari provinsi. Yang kedua, layanan perintah yang cepat, mudah dan murah juga tercermin di lingkungan kantor-kantor pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Alasan yang ketiga untuk memilih Ganjar, Ganjar mengembangkan prinsip pemerintah yang demokratis dan transparan. Ruang partisipasi dibuka luas melalui media sosial dan forum-forum tatap muka. Ganjar tak risih mendengar kritikan dan juga tidak marah menghadapi aksi-aksi protes. Semua dihadapi dengan cara didengar dan diselesaikan. Alasan keempat, kenapa sahabat bisa memilih Ganjar? Ganjar benar-benar menjaga kebersamaan di antara berbagai kelompok masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, demi memelihara NKRI. Setiap kali bertemu masyarakat bawah seperti petani, nelayan, buruh, dan karyawan rendah, Ganjar selalu menginspirasi mereka agar tetap menjaga kebersamaan. Tidak ada gubernur yang rajin menyambangi alim ulama dan pemimpin agama selain Ganjar. Semua itu adalah wujud nyata dari pemimpin yang pro rakyat. Selanjutnya, alasan yang kelima, kenapa harus kita pilih Ganjar? Kolaborasi Ganjar dan Yasin tak hanya meneguhkan persatuan kepemimpinan nasionalis dan religius, tapi juga akan menjamin kelangsungan pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Ini artinya apa yang dilakukan di Jawa Tengah bisa saja kemudian diimplementasikan untuk Indonesia, buat warga Indonesia secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ini adalah di antara alasan-alasan yang bisa sahabat-sahabat semua jadikan acuan untuk memilih salah satu calon presiden di tahun 2024 mendatang. Semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.